Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang ahlan di pengajian Bunda Khadijah. Di awal tahun ini kita memulai lagi dengan kajian yaitu kajian akhir zaman. Pada kali ini kita alhamdulillah kedatangan gurunda kita ya Ustadz Muhammad Isnan LC yang sudah beberapa kali hadir di sini dan beliau akan melanjutkan kajian akhir zaman tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya Ustadz ya. Nah, nanti akan diceritakan apa sih itu makhluk apa gitu ya dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal itu dan hikmah apa yang bisa kita pelajari. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman komunitas Bunda Khadijah mohon di-mute dulu selama Ustadz memberikan materinya. Nanti ketika sudah ada forum diskusi, silakan untuk raise hand atau langsung bertanya atau chat di kolom chat ya. Baik Ustadz, silakan untuk memulai kajian ini. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illa anta ilahul awwalin wal akhirin qayyumus samawati wal ardi wa maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Yang terhormat seluruh hadirat pada kesempatan malam hari ini di pengajian Bunda Khadijah. Alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah Ta'ala pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di majelis ilmu. Berharap Allah ridhoi, berharap Allah mudahkan dan Allah rahmati. Salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpah curahkan kepada guru kita, panutan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat, para tabi'in dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah dan syariahnya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian-kajian sebelumnya terkait dengan kajian akhir zaman, dan kita selalu berusaha bahwa apa yang kita sampaikan merujuk kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada poin yang ketiga dari tanda-tanda besar hari kiamat. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan munculnya Dajjal, kemudian kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mohon izin share screen untuk membantu proses kita belajar bersama pada malam hari ini. Baik, semoga layar bisa diikuti. Ya. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita mulai dengan gambaran secara umum atau muqaddimah terkait bab ini. Jadi kajian kita masih berkisar terkait hal-hal yang ghaibiyat. Ketika kita bicara tanda-tanda hari kiamat, maka sebenarnya kita membicarakan hal-hal yang gaib, yang memang
kita hanya mengandalkan kepada keyakinan kita terhadap dalil-dalil yang sahih. Unsur logika dalam bab ini hanya sebagai penguat untuk memahami nas redaksi dalil yang ada, sedangkan kemampuan untuk mendapatkan hakikat sebenarnya bagaimana, maka unsur logika agak mengalami kesulitan karena memang hal ini gaib dan belum terjadi. Dan semua hal yang belum terjadi adalah gaib, yang ada mungkin secara ilmiah sebagian bisa diprediksi dengan forecast, dengan melalui penghitungan time series dan segala macamnya. Namun hal ini tidak mungkin diprediksi dan dilakukan forecasting terkait apa yang akan terjadi. Baik. Untuk mukadimahnya bahwa Ya'jud dan Ma'jud ialah dua kabilah atau dua bangsa dari keturunan Nabi Adam. Jadi sama dengan kita, mereka adalah manusia, bukan makhluk yang berbeda dari kita. Mereka adalah manusia, dan nanti insya Allah akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Kemudian, sedangkan beberapa karakter disebutkan dalam beberapa kitab, maka tidak ada dasarnya. Kadang ada beberapa kitab yang menyebutkan, umpamanya, ada yang menyebutkan pendek dan kecil sekali sehingga orang mungkin membayangkannya kayak apa ya, kermit atau ada orang-orang cebol, liliput semacam itu. Tidak. Ada yang menggambarkan sangat besar sekali sehingga ada hadis tapi dhaif yang menyebutkan bahwa bagian tubuh dia itu mencapai antara Syam dan Khurasan. Khurasan itu daerah timur Iran. Syam itu sekitar Palestina. Ini juga tidak tepat. Ada nanti hadis juga sama yang menggambarkan bahwa telinganya yang satu itu bisa buat bantal dan yang satu lagi buat selimut. Jadi gambaran-gambaran ini kadang kita dengarkan dan beredar baik di pembicaraan, melalui media sosial, tetapi gambaran-gambaran ini semuanya tidak benar adanya, tidak valid. Selanjutnya, oleh karena itu kita yakinkan bahwa mereka adalah manusia berkarakter sebagai manusia layaknya, wajar sebagai manusia. Kalau kemarin ketika kita membahas terkait Dajjal, dia adalah juga manusia, tetapi memiliki karakter yang luar biasa, berbeda dengan layaknya manusia, maka secara umum dalam kasus Ya'jud dan Ma'jud berkarakter manusia wajar. Mereka ini adalah bangsa perusak di bumi pada masa Dzulqarnain. Jadi mereka sudah ada sejak zaman dulu sekali. Bahkan ini Dzulqarnain ini adanya sekitar sebelum 2000 tahun sebelum Masehi, 2000-an tahun sebelum Masehi. Kita 2300-an sampai 2400-an. Jadi ini bangsa sudah ada sejak lama sekali. Maka dalam kondisi sebagai perusak tersebut, maka bangsa-bangsa tetangganya minta kepada Dzulqarnain untuk membangunkan bendungan atau tembok atau benteng pemisah agar mereka yang sering merusak ini tidak merusak ke bangsa-bangsa di sekitarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di akhir masa setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, mereka akan muncul, menyebar di bumi, mengepung Nabi Isa dan kaum mukminin di Gunung Baitul Maqdis sehingga kaum mukminin tertekan dan mengalami kesulitan. Kemudian Allah melemparkan atau membuat kepada mereka itu ulat yang memakan leher mereka sehingga mereka mati semua seperti kematian satu orang. Artinya matinya mendadak bareng seperti satu orang mati. Dan Allah Ta'ala menjaga Nabi Isa dan para sahabatnya dari keburukan mereka. Ini mukadimah gambaran secara umum terkait dengan Ya'jud dan Ma'jud. Untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal ini
melalui dalil-dalil yang telah dilakukan validasi oleh para ulama bahwa dalilnya adalah sahih atau paling tidak adalah dalil yang hasan yang bisa menjadi acuan. Secara umum banyak dalil yang membicarakan dan paling utamanya di surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 99 dan nanti akan ada hadis-hadis yang menguatkan dan menjelaskan secara rinci. Kita mulai dari Al-Kahfi ini agar kita memiliki gambaran yang lebih komprehensif terhadap mereka ini melalui dalil yang sahih. Kita mulai dari ayat 83. Ini saya tidak tampilkan ayatnya, silahkan nanti yang berkesempatan boleh melihat secara langsung di mushafnya untuk menyingkat waktu. Saya langsung baca terjemahnya. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Karena dalam beberapa hadis disebutkan beberapa orang Yahudi ingin mengetes, memvalidasi apakah betul Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan Dzulqarnain, siapa dia? Itu. Maka Allah Ta'ala telah memberitahukan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, dan Allah sudah menjamin dan Allah akan selalu menolong Nabi Muhammad SAW, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Kemudian ayat selanjutnya dan sampai akhir yang kita tampilkan di sini, semuanya menyebutkan secara global terkait Dzulqarnain. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa beliau adalah penguasa. Maka para ulama menyimpulkan dia adalah raja, penguasa pada saat itu, dan Allah telah memudahkan baginya untuk mencapai banyak arah, banyak tempat, sehingga beliau mencapai ujung timur dan ujung barat dunia di saat itu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, maksudnya sampai di pantai sebelah barat di mana Dzulqarnain melihat matahari sedang terbenam, itulah yang beliau sampai di ujung barat yang saat itu beliau capai. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Segolongan umat ini adalah umat yang tidak beragama. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka, yaitu yang menyuruh mereka kepada beriman. Selanjutnya, berkata Dzulqarnain, adapun orang yang aniaya, yang zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadi di sana ada yang zalim, ada yang beriman beramal soleh menerima ajakan, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Ini cerita pertemuan dengan sebuah bangsa di sebelah barat selesai. Kemudian beliau berjalan lagi, kemudian dia menempuh jalan yang lain, menuju arah yang lain berbeda dengan arah ini. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari dari sebelah timur, berarti kalau tadi di arah ke terbenamnya matahari, sekarang ke arah terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Ini menurut sebagian ahli tafsir bahwa golongan yang ditemui Dzulqarnain itu adalah umat yang miskin. Demikianlah
dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Jadi setelah ketemu umat bangsa yang kedua ini, melihat kondisi itu, berjalan lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, nah ini pertemuan dengan kelompok yang lain ini, yang ketiga, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Maksudnya mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, karena bahasa mereka amat jauh bedanya dari bahasa yang lain. Dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan kecerdasan mereka. Nah, masyarakat ini yang berada di antara dua gunung ini, mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu," ini penjelasannya, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi, sebagai yang telah dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol. Ini tambahan dari penafsiran yang kita tidak bisa mengatakan pasti mereka, ini contoh karena saat invasi mereka, Tatar dan Mongol ini ke arah negara Islam, habis semua negara Islam, bahkan sungai menjadi merah karena darah, buku-buku perpustakaan dilempar ke sungai menjadi jembatan. Ini sebagaimana, itu hanya sekedar tindakan merusaknya, tapi tidak menunjukkan bahwa itulah mereka itu yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kata orang-orang ini adalah dari tafsir karena di dalam ayatnya tidak disebut kata orang, hanya menyebutkan mereka membuat kerusakan. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Jadi bangsa ini yang merasa terusik dan terganggu oleh tingkah laku Ya'juj dan Ma'juj, coba menawarkan kerjasama dengan Dzulqarnain, mengupah Dzulqarnain untuk membangunkan benteng perlindungan, tembok yang memisahkan. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, yakni manusia dan alat-alat, artinya boleh aku bangunkan, tapi kalian membantu dengan ketenaga kalian dan dengan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, berarti temboknya rata, puncak gunung diratakan dengan tembok sehingga rata. Berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tadi, sehingga besi-besi yang telah membara tadi dilekatkan. Perekatnya adalah tembaga. Kalau kita membangun bangunan kan dari bebatuan, perekatnya adalah semen, pasir dengan campuran tertentu, atau kalau mungkin ada bata ringan itu dengan semen khusus. Nah, di sini yang merekatkan antara potongan-potongan besi itu adalah cairan tembaga, tembaga yang mendidih. Ini bisa dibayangkan seberapa besarnya dan kuatnya benteng tersebut. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak pula bisa melubanginya. Kita bisa bayangkan tingginya dan wallahu a'lam bagaimana kondisinya. Intinya mereka tidak bisa mendaki, apa karena licin, karena dia dari besi dan tembaga, atau terlalu tinggi, wallahu a'lam. Dan mereka tidak pula bisa melubanginya. Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Lihat bagaimana seorang soleh, seorang mukmin, ketika mencapai sebuah capaian yang kesuksesan, maka dia tidak mengatakan ini dariku. Momennya ini kalau mohon maaf ini kalau ada ibu-ibu dokter, kemudian merawat pasien-pasien,
yang mungkin ada yang sudah ke sana kemari dan tidak dapat atau belum ketemu kesembuhan, ketemu ibu-ibu atau salah satu dari ibu yang hadir, sembuh, maka kembalikan ini min fadli Rabbi, semuanya dari Tuhanku. Kita harus mengingat bahwa ilmu yang kita miliki, tangan kita, otak kita, kemampuan kita, semua yang kita miliki adalah dari Allah Ta'ala. Sehingga semuanya dari sana. Maka kita kembali, apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Suatu saat dinding ini yang tidak bisa didaki dan tidak bisa dilubangi akan hancur luluh atas kehendak Allah Ta'ala, bukan atas kemampuan mereka. Baik, kami biarkan mereka di hari itu, yang dimaksud adalah di hari kehancuran dunia yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Dengan manusia lain, kemudian ditiup lagi, ya ini maksudnya tiupan yang kedua, yaitu tiupan sebagai tanda kebangkitan dari kubur dan pengumpulan di padang mahsyar. Sedang tiupan pertama adalah tiupan kehancuran alam. Lalu kami kumpulkan mereka itu, artinya di mahsyar. Ini adalah bagaimana Al-Quran membawakan kisah Dzulqarnain secara panjang, walaupun tidak sampai ke detail-detailnya. Baik, ini gambaran akan munculnya Dzulqarnain yang juga kisah beliau bersinggungan dengan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Dengan demikian, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu hal yang aksioma dalam keyakinan kita karena memang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan jelas dan tegas ini disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari manusia, gambarannya begitu, yang melakukan kerusakan. Sekarang kita berpindah ke hadis secara umum yang membahas terkait mereka ini. Kita mulai dari ada banyak hadis, dengan kita baca hadis saat ini kita punya gambaran lebih komprehensif terkait Ya'juj dan Ma'juj. Hadis pertama dari Ibunda Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur dengan wajah memerah. Beliau bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena bencana yang telah mendekat. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Seperti ini artinya sudah terbuka, digambarkan dengan membuat lingkaran antara telunjuk dan ibu jari. Sudah berlubang seperti ini, bahasa beliau begitu. Ada yang bertanya, apakah kami akan binasa sedangkan di antara kami ada orang-orang soleh? Jadi mungkin ada yang berpikir, kan yang dibinasakan itu orang-orang jahat. Maka beliau menjawab, iya, jika kemaksiatan telah menyebar. Idza kathural khobath. Khobath itu adalah hal-hal buruk, kemaksiatan, kejahatan, kekejian, kemungkaran. Ini sesuai dengan suatu ayat yang berbunyi wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan bertakwalah atau takutlah kalian terhadap fitnah, bala, ujian yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kamu saja secara khusus. Artinya sebuah bala atau ujian itu ketika diturunkan tidak pilih-pilih. Walaupun mungkin bisa jadi orang-orang jahat itu adalah penyebabnya, tapi yang akan mendapatkan dan merasakan semuanya. Baik, seperti banjir umpamanya. Banjir adalah ujian, atau bisa menjadi bala, bisa menjadi fitnah, tergantung pada orangnya. Maka banjir itu tidak pilih-pilih orang baik dan orang buruk. Hadis kedua, ini sebenarnya kita ada Arabnya, tapi saya tidak baca Arabnya untuk menyingkat, langsung ke Indonesianya saja. Kecuali jika diperlukan ada yang bertanya, pengen tahu Arabnya, gitu, boleh nanti disampaikan.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah membuka tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Perawi melingkarkan jarinya membentuk angka 90. Angka 90 itu ada istilah kode angka di dalam Arab. Jadi membuat lingkaran jarinya. Baik, begini. Kemudian hadis ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam. Adam menjawab, iya, aku patuh dan kebaikan di tanganmu. Allah berfirman, keluarkan rombongan neraka. Adam alaihissalam menjawab atau bertanya, apa itu rombongan neraka? Allah Ta'ala berfirman, dari setiap 1.000 orang, 999 orang itulah rombongan neraka. Artinya dari 1.000 hanya 1 yang masuk surga. Saat itulah rambut anak kecil memutih, wanita hamil menggugurkan janinnya. Engkau melihat manusia seperti mabuk dan mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat pedih saat penggiringan tadi, rombongan neraka tadi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kami dari 1 orang tersebut? Artinya yang berkesempatan selamat hanya 1 per 1.000. 1 per 1.000. Artinya sangat kecil sekali. Terus kita ini di mana, wahai Rasulullah? Gimana dengan kita? Apakah kita dapat kesempatan mendapatkan peluang yang hanya 1 per 1.000 tadi? Nabi SAW bersabda, bergembiralah kalian karena hal itu ialah bahwa 1 orang dari kalian, sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj 1.000 orang. Artinya dari sini kita bisa bayangkan dan gambarkan perbandingan jumlah antara kaum muslimin dan mereka. Beliau bersabda, demi Allah sungguh aku berharap kalian adalah 1/4 penduduk surga. 1/4 penduduk, karena nanti penduduk surga kan tidak hanya umatnya Nabi Muhammad saat, artinya setelah beliau diutus kan, sebelum-sebelumnya juga ada umat lain yang juga berhak ke surga. Kami bertakbir ketika beliau menyebutkan 1/4 tadi. Beliau bersabda, demi Allah sungguh aku berharap kalian adalah 1/3 penduduk surga. Kami bertakbir. Beliau bersabda, demi Allah sungguh aku berharap kalian adalah 1/2 penduduk surga. Kami bertakbir. Kemudian beliau bersabda, tidaklah kalian di antara manusia itu kecuali hanya seperti 1 rambut hitam di kulit sapi jantan putih. Atau seperti 1 rambut putih di kulit sapi jantan yang berwarna hitam. Jadi memang sangat kecil. Walaupun sebanyak apapun umat muslimin ini, yang muslim, yang baik ini dibandingkan orang-orang yang tidak baik jumlahnya jauh. Jadi jangan kaget kalau memang faktanya yang kita lihat di dunia saat ini, jumlah muslimin yang baik itu adalah sedikit. Selanjutnya hadis keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, turun ayat Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 yang ini terjemahnya, hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Artinya kita tahu ibu-ibu yang sedang menyusui itu perhatiannya terhadap anaknya sangat luar biasa. Tetapi saat itu perhatian tersebut hilang karena kaget dan shock oleh guncangan hari kiamat. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Karena shock melihat kondisi. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ini adalah surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kemudian saat itu ketika Nabi menyampaikan ini, mereka para sahabat dan Nabi dalam satu perjalanan. Beliau mengulang sabdanya tersebut hingga para sahabat berkerumun di sekitarnya, berkumpul. Kemudian beliau SAW bersabda, tahukah kalian hari apakah itu?
Hari itu Allah berfirman, hai Adam, bangkitlah, kirimkanlah rombongan neraka. Dari setiap 1.000 orang, 999 orang. Kaum muslimin bertakbir karena itu. Nabi SAW bersabda, beramalah dan bergembiralah kalian. Demi Allah, tidaklah kalian di antara manusia kecuali hanya seperti tanda di sisi unta. Jadi unta itu kan kalau digembalakan di alam liar, dikasih penanda dengan cap yang dipanaskan itu maksudnya. Kalian hanya sebesar itu. Gitu. Atau seperti satu lingkaran kecil di kaki hewan. Jadi kadang-kadang hewan kan ada bulunya warnanya berbeda dari yang lain. Dan sungguh bersama kalian ada 2 golongan, yang mana tidaklah kedua golongan itu bersama yang lain, kalau disandingkan dengan golongan lain, dengan bangsa lain, kecuali mereka akan mengalahkan jumlahnya. Artinya 2 golongan ini dibandingkan dengan bangsa yang manapun pasti akan menang jumlah. Kedua golongan itu ialah satu, Ya'jud dan Ma'jud. Ini satu golongan. Jumlahnya berarti luar biasa. Bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang manapun. Yang kedua, semua yang telah mati dari jin dan manusia kafir. Ini ketika dikumpulkan yang telah mati dari jin dan manusia kafir, jumlahnya sangat besar sekali. Dan kalian sangat sedikit sehingga ketika 1/1000 tadi yang dapat kesempatan 1/1000 itu, harapannya hanyalah kalian. Begitu kira-kira yang menjadi gambarannya. Selanjutnya hadis ketiga dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Nabi SAW bersabda, pada saat seperti itu Allah Ta'ala berfirman kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada yang bisa memerangi mereka, maka lindungkanlah hamba-hambaku ke Bukit Tur. Jadi di waktu atau ketika muncul Ya'jud dan Ma'jud itu berbeda dengan kasus Dajjal yang mana Nabi Isa memerangi Dajjal dan membunuhnya. Di kasus ini tidak. Perintah Allah Ta'ala adalah menggiring dan melindungkan hamba-hamba Allah ke Bukit Tur. Tur Sina, kalau yang kita kenal. Baik. Hadis ke-6. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, di malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuhnya tidak disebutkan, kalau yang termasuk ulul azmi kan satu lagi Nabi Nuh. Lalu mereka berbincang kapankah hari kiamat itu. Jadi sedang membicarakan kiamat kapan terjadinya. Mereka mulai dengan bertanya kepada Nabi Ibrahim sebagai nabi yang dituakan dan memang paling dahulu dalam pertemuan ini. Tapi beliau tidak punya informasi apapun. Jadi Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan informasi apapun. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi beliau tidak memiliki informasi apapun. Lalu mereka menyerahkan kesempatan bicara kepada Nabi Isa. Lalu beliau berkata, apa yang saya dapatkan dari Allah tentang hal itu tidak menyinggung saat tepatnya. Jadi informasi yang didapatkan tidak menunjukkan secara tepat pada jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak disebutkan. Maka tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Azza wa Jalla. Jadi secara tepat kiamat itu pada jam, hari, bulan, tahun, hanya Allah yang tahu. Kemudian lalu ia menyebutkan akan keluarnya Dajjal, yakni Nabi Isa, karena nanti masanya keluarnya Dajjal ini adalah dengan beliau ketemunya, ceritanya nanti. Lalu berkata, lalu aku turun, ini Nabi Isa berkata, lalu aku turun dan membunuhnya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu orang-orang kembali ke negeri masing-masing setelah kejadian itu, dan mereka disambut oleh Ya'jud dan Ma'jud, dan mereka telah turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Min kulli hadabiyyan silun, itu kalau di dalam Al-Quran. Dan tidaklah mereka melewati air, yakni Ya'jud dan Ma'jud ini, kecuali mereka akan meminumnya.
dan tidaklah mereka melewati sesuatu kecuali mereka akan merusaknya. Lalu orang-orang mengadu kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah dan Allah mematikan mereka. Ya kan? Jadi dalam hal ini bukan Nabi Isa secara langsung, tapi doanya yang Allah ijabah. Dan bumi menjadi busuk karena aroma mereka, yakni bangkai mereka. Lalu orang-orang mengadu kepadaku, kepada saya, lalu aku berdoa kepada Allah, lalu Allah mengirimkan air dari langit, dan air itu membawa bangkai mereka, lalu melemparkan tubuh-tubuh mereka ke laut. Lalu gunung diratakan, dan bumi dihamparkan seperti kulit. Lalu informasi yang saya dapat dari Allah, yaitu, jika hal itu telah terjadi, maka jarak antara manusia dan hari kiamat ialah bagai wanita hamil yang telah genap hitungannya. Apa ya istilahnya yang masa kelahiran itu kan ada hitungannya apa ya? Dokter lebih tahu kan, perkiraan itu loh, ada bahasanya. Ya udah genap pokoknya HPL, tahu dah. Jadi hitungan jarak ketika sudah terjadi itu, jarak saat itu dengan kiamat hanya bagi wanita hamil yang telah genap hitungannya, yang keluarganya tidak tahu kapan akan dikagetkan oleh kelahirannya, entah malam atau siang hari. Kalau kita bayangkan saat itu, memprediksi kelahiran itu lebih sulit daripada saat sekarang. Bahkan sekarang pun sudah bisa diprediksi, tapi faktanya kadang-kadang meleset. Seperti kemarin ada teman ternyata maju agak jauh sekali. Itulah hal-hal yang memang di luar kemampuan manusia. Orang-orang berkata, kebenaran hal itu kita dapatkan di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Yakni yang bunyinya ini terjemahnya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'jud dan Ma'jud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yakni hari berbangkit atau kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang hal ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang lalim, orang-orang yang zalim. Hadis rawahu Al-Hakim. Jadi ya mengagetkan, kejadian kiamat itu mengagetkan. Dan saat itu hanya penyesalan yang bisa dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, hadis ke-7. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tembok Ya'jud dan Ma'jud. Mereka menggali tembok tersebut setiap hari. Sampai ketika mereka hampir menembusnya, pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian dan kalian akan kembali besok hari, artinya melanjutkan pekerjaan besok hari kembali ke sini. Lalu Allah mengembalikan tembok tersebut sekuat sebelumnya, artinya sesuatu yang telah digali di tembok tadi kembali ke asalnya, balik lagi, utuh lagi. Hingga ketika telah sampai pada saatnya dan Allah berkehendak, artinya proses penggalian itu dilakukan tiap hari, tiap kali tinggal, balik lagi. Digali lagi, besok lagi, balik utuh lagi, dan begitu seterusnya. Kalau mereka aja tidak bosan-bosan untuk berusaha, ya apalagi kita seharusnya lebih punya semangat lagi sebagai mukmin. Kembali, hingga ketika telah sampai pada saatnya dan Allah berkehendak, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian, kalian akan menggalinya lagi besok, insya Allah Ta'ala. Jadi pemimpin mengucapkan insya Allah Ta'ala. Ia mengucapkan insya Allah. Lalu mereka kembali dan tembok itu dalam keadaan seperti saat mereka tinggalkan kemarin. Artinya hasil galian, lubang galiannya yang sudah tergerus dari tembok tetap tergerus, tidak kembali utuh. Tentu ini adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Lalu mereka menjebolnya dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air. Lalu orang-orang melarikan diri dari mereka. Lalu mereka melepaskan panahnya ke langit.
dan panah itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi, karena penduduk bumi tadi sudah lari. Bahkan di kisah di atas, Allah perintahkan Nabi Isa untuk menggiring dan melindungkan kaum muslimin ke Bukit Tur. Dan kita telah mengalahkan penduduk langit. Ini tadi kan dia panahkan panah ke langit dan baliknya berlumuran darah. Kita telah mengalahkan penduduk langit dengan kekuatan dan ketinggian kita, bahasa dia gitu. Lalu Allah mengirimkan ulat kepada mereka di belakang kepala mereka, lalu mereka binasa. Demi Allah, hewan-hewan melata bumi menjadi gemuk dan berterima kasih atas daging tersebut. Jadi santapannya hewan-hewan itu sebelum akhirnya nanti kebuang ke laut karena bau bangkainya tadi. Baik, ini yang ketujuh. Dan yang ketujuh ini yang terakhir ini hampir sama isinya, yang berwarna putih. Satu saja kita cukupkan. Ini jadi rangkaian nas-nas atau dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis telah kita sampaikan terkait dengan Ya'jud dan Ma'jud. Itu secara umum. Baru setelah itu boleh kita detailkan. Detail pembangunan tembok tadi sudah ada di ayat yang kita bacakan di atas. Kemudian mungkin pertanyaannya, siapa sih Dzulqarnain itu? Ya kan? Di dalam banyak kitab memang banyak diskusi, terutama dalam kitab-kitab tafsir membahas terkait dengan Dzulqarnain. Akan tetapi tidak ada dalil yang tegas dan lugas menyebutkan biodata beliau. Oleh karena itu yang ada adalah hasil ijtihad, kesimpulan, dan pembacaan oleh para ulama. Maka ini yang bisa kita sampaikan kesimpulan dari berbagai ayat tadi. Pertama, dia adalah seorang raja yang mukmin. Dia bukan nabi. Demikian pendapat yang kuat karena memang ada diskusi di sana. Karena ada kemungkinan seorang raja juga seorang nabi sebagaimana Nabi Sulaiman, raja sekaligus nabi. Tetapi di sini pendapat yang lebih kuat, dia bukan nabi, dia adalah raja mukmin yang soleh. Disebut Dzulqarnain. Dzulqarnain itu artinya memiliki dua tanduk. Zu itu memiliki, Qarn itu tanduk, Nain itu menunjukkan dua. Seperti nama Isnain itu berarti kan dua. Jadi dia arti perkata Dzulqarnain adalah memiliki dua tanduk. Disebut demikian, ini hasil ijtihad ulama, bisa benar, bisa enggak, karena ia telah mencapai ujung timur dan ujung barat, yang mana ujung timur dan ujung barat adalah tempat kedua tanduk setan. Ini hasil pencarian para ulama. Kalau pernah belajar terkait dengan fikih, ada larangan sholat di waktu matahari dalam proses terbit. Juga dilarang sholat ketika matahari dalam proses terbenam, yang dalam hadis itu disebutkan bahwa karena matahari terbit di antara dua tanduk setan dan demikian juga terbenam. Ini kaitannya dengan hal ini adalah para ulama yang coba mengait-ngaitkan, kok dinamakan demikian apa sih gitu. Ya karena ada yang bertanya, akhirnya coba diijtihad kemungkinan ini. Jadi kita katakan kemungkinan ini. Selanjutnya dia bukan Alexander dari Makedonia. Kadang-kadang yang pernah menyebutkan Iskandar Dzulqarnain. Kalau pernah dengar, Iskandar Dzulqarnain itu adalah Alexander. Alexander Great, Alexander kalau bahasa Arab Al-Iskandar Al-Azim, Al-Iskandar Al-Kabir. Terus ada Al-Iskandar Dzulqarnain dari Makedonia, daerah Yunani. Kenapa? Karena Alexander adalah orang kafir, raja kafir, dan hidupnya setelah Dzulqarnain yang jarak di antara keduanya sekitar 2000-an tahun. Jadi kalau Alexander ini sekitar 300-an sebelum Masehi apa ya? Ini dia lahir 20 atau 21 Juli 356 sebelum Masehi. Dan meninggalnya 10 atau 11 Juni 323 sebelum Masehi. Jadi kalau kita lihat umurnya adalah 33.
Baik. Jadi bukan Iskandar, Dzulkarnain atau Alexander. Baik. Ya, beliaulah yang membangun tembok tersebut. Ini yang tadi sudah kita baca ketika disampaikan dia menempuh suatu jalan yang lain di Al-Kahfi 92 itu, yakni beliau menyelusuri jalan ketiga antara timur dan barat. Karena tadi kan ke barat terus ketemu dengan suatu kaum, kemudian di sana diperintahkan yang jahat boleh dihukum, yang baik boleh dimuliakan, dihormati. Kemudian ke arah timur, kemudian di sana ketemu dengan bangsa yang tidak memiliki perlindungan, disebutnya gambarannya miskin. Jalan ketiganya ini yang kemudian ketemu dengan tetangganya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, arah yang ketiga ini adalah ke arah timur ke utara, berarti timur laut. Timur laut ya, bahasanya begitu. Tapi kata timur laut itu adalah hasil ijtihad. Ke baratnya sudah disebutkan di perjalanan pertama, ke timur perjalanan kedua, terus perjalanan ketiga antara barat dan timur disebutkan arahnya ke arah timur laut. Wallahu a'lam bishawab. Hingga apabila dia telah sampai di antara buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ini beberapa penjelasan yang lain, artinya karena arah tepatnya itu adalah bagian dari ijtihad diskusi, tidak ada nas hadis yang valid dengan lugas tegas menyebutkan sanalah arahnya, maka ini sebagian ini yang disebutkan. Disebutkan dia ini bersama tentaranya telah sampai di antara dua gunung besar di daerah Turki yang berbatasan dengan Armenia dan Azerbaijan. Ini kembali saya tegaskan hasil ijtihad ulama, bukan dari dalil nas qot'i. Bisa tepat, bisa tidak. Kita sampaikan hanya sekedar menyampaikan apa yang telah diijtihadi dan disimpulkan oleh sebagian ulama. Di antara dua gunung ini ada lembah yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj ke negeri Turki, lalu menyebarkan kerusakan dan merusak tanaman dan ternak. Nanti kalau bahasanya seperti ini kan nanti bisa dicek daerah mana nih, apalagi sekarang dengan Google Earth sangat mudah sekali. Tetapi kembali bahwa ini bukan nas yang qot'i yang pasti betul. Ketika penduduk Turki melihat kekuatan Dzulkarnain yang berkarakter kuat dan soleh, mereka meminta kepadanya untuk membangun bendungan atau tembok atau benteng tadi di hadapan Ya'juj dan Ma'juj yang selalu menyerang mereka dari jalur tersebut. Tentunya dengan menawarkan bayaran harta yang mereka kumpulkan dan mereka berikan sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut. Baik. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Apa maksudnya? Ketika mereka menawarkan imbalan upah atas pekerjaan, Raja Dzulkarnain yang soleh melakukannya dengan sukarela tanpa imbalan. Di mana isyaratnya? Isyaratnya di sini. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik daripada upah tadi gitu. Ia hanya mengharap pahala dari Allah dan ia meminta kepada bangsa itu untuk membantunya baik dengan tenaga manusia maupun dengan peralatan. Dan mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa melubanginya. Apa maksudnya? Jadi gambarannya sebagaimana di dalam ayat tadi, dia menyusun potongan-potongan besi di antara dua gunung, di antara dua sisi gunung, lalu berkata, tiuplah dengan alat-alat peniup. Ini seperti masa dulu kalau kita di kampung itu, kalau di pandai besi itu ada alat peniup untuk memanaskan bara agar besi itu jadi membara dan melunak. Dan di saat potongan-potongan besi itu telah memerah menjadi api karena panas, dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Agar potongan-potongan besi itu menyatu, sehingga menjadi gunung yang keras. Sehingga para perusak, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya karena tingginya. Juga tidak bisa melubanginya di sisi bawahnya karena kekerasan dan ketebalannya.
Dengan benteng kuat ini, Dzulqarnain menutup pintu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pembangunan tembok. Baik. Apa sih arti kata Ya'juj dan Ma'juj ini? Arti kata Ya'juj dan Ma'juj tidak ada di dalam penyebutannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ada adalah usaha ulama mengembalikan ke dalam bahasa. Mencari-cari. Makanya ini dikatakan saja, ada yang berpendapat dua nama ini nama ajam. Nama ajam itu non-Arab. Jadi tidak tahu apa artinya. Seperti umpamanya kalau non-Arab itu yang sulit tidak ketemu artinya, maaf, contoh Kateno gitu ya. Nama Kateno. Apa Kateno? Saya sendiri orang Jawa nggak ketemu. Itu pokoknya nama begitu saja. Seperti Tolut dan Jalut. Ini pendapat pertama, jadi nama ajam. Nggak ada, cari akar katanya dalam Arab nggak ada. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kata Ya'juj dan Ma'juj ini dari kata ajat, yakni ajaya uju. Ketika umpamanya ajatin nar, ketika api itu iltahaba itu apa ya, keluar lidahnya itu membara dengan sangat lah gitu, apa namanya ya, apinya berkobar, susah berkobar, karena mereka adalah disebut demikian karena adalah mereka kaum yang buruk yang membakar dan merusak di bumi, sebut Ya'juj dan Ma'juj. Ada juga yang menyatakan dari kata ajaj yang artinya asin. Ada juga menyatakan diri aja karena larinya cepat. Tadi kan mereka turun dari semua arah tinggi dengan cepat. Wallahu a'lam. Ini adalah usaha mencari maknanya yang dikembalikan ke ilmu bahasa. Jadi tidak merujuk kepada dalil Quran maupun As-Sunnah, tapi berargumen dengan ilmu bahasa. Apakah mereka manusia? Ya, ditegaskan mereka manusia. Dan Ibnu Hajar menegaskan bahwa mereka adalah dua kabilah dari keturunan Yafith bin Nuh. Dari keturunan Yafith bin Nuh. Ini penjelasan Ibnu Hajar. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 13, halaman 106. Fathul Bari itu syarah kitab Sahih Bukhari. Mereka sebagai manusia ditegaskan dalam hadis berikut diantaranya, dan hadis-hadis di atas tadi sudah juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa mereka adalah manusia. Ini yang tadi terkait dengan rombongan neraka. Rombongan neraka yang diperintahkan adalah Nabi Adam. Kenapa diperintahkan Nabi Adam? Karena rombongan itu adalah dari anak turun Nabi Adam. Maka jelas bahwa mereka adalah manusia. Ini saya tidak kembali membacanya karena ini sudah kita baca di atas tadi, di sebelumnya. Lanjut. Mereka adalah manusia. Jumlahnya bagaimana? Jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Yang bisa kita katakan 9/10 dari total manusia. Tadi kan dikatakan, atau kalau yang di dalam hadis tadi 999 dari 1000. Ya nggak tepat kalau 9 doang. Ini cuman penyimpelan biar simpel saja. Selain dari hadis-hadis di atas, ada hadis lain yang menggambarkan ini. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, jika mereka didatangkan kepada satu kaum, pasti mereka akan merusak kehidupan kaum itu. Dan tidaklah mati seseorang dari mereka kecuali yang meninggalkan keturunan lebih dari 1000. Dan di belakang mereka terdapat 3 bangsa, Tawil, Taris, dan Munsik. Hadisnya ini kurang kuat. Tetapi yang lebih kuat adalah hadis yang tadi ketika Nabi Adam diperintahkan menggiring rombongan ke neraka tadi. Hadis kedua juga hampir sama, kurang kuat. Ini hanya menguatkan aja, menambah penjelasan dari hadis yang sahih tadi. Ini hampir sama. Kemudian yang ketiga, ini juga menguatkan dengan penggambarannya adalah 9/10.
Dari Abdullah bin Amr ia berkata, sesungguhnya ini Abdullah bin Amr yang berkata, jadi ungkapan seorang sahabat, ini menguatkan hadis terkait rombongan neraka yang tadi, dan itu sahih. Sesungguhnya Allah membagi makhluk menjadi 10 bagian. 9 bagian adalah malaikat dan 1 bagian adalah seluruh makhluk lainnya. Berarti sangat banyak jumlah malaikat. Jadi seluruh makhluk yang lain selain malaikat, ya manusia, ya jin, yang hewan, yang benda-benda mati, itu hanya 1/10. Lalu membagi malaikat menjadi 10 bagian, 9 bagian bertasbih malam dan siang, tidak lelah, dan 1 bagian menjalankan risalah, menjalankan perintah untuk ada yang mengurusi tentang wahyu, ada diperintahkan mengurus hujan, mengurusi malaikat maut, itu 1/10-nya aja. Dan membagi seluruh makhluk selain malaikat menjadi 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Berarti jumlah jin itu banyak. Maka kalau kita bicara terkait dengan jin, jin itu nanti ada yang jahat jatuh setan, yang paling jahat dan ketuanya adalah iblis. Jadi kalau orang sebut semuanya di kampung, oh di sana ada memedinya, ada jinnya, ada gondronya, wajar, jumlah lebih banyak daripada kita. Kalau kita ini memenuhi bumi dengan sekian, mereka lebih banyak lagi. Di hampir semua tempat bisa mereka tempati. Tinggal orangnya, ini agak melenceng tapi meluruskan keyakinan. Kadang-kadang orang meyakini, oh jinnya itu tinggalnya di rumah angker. Oh, rumah yang baik juga ada di mana? Kalau malam tuh nungguin di atas wuwungan, di atas wuwungan genteng. Nanti kalau ada anggota keluarga masuk rumah nggak pakai basmalah, nggak pakai salam, nggak pakai basmalah, ngikut masuk. Mereka senang, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kalau alam nggak ngomong, penting senang. Untung dapat ini, hore, dapat tempat nginep. Nah nanti ketika udah di dalam, lagi makan malam, ada yang nggak baca basmalah, nggak doa dulu, mereka senang, hore, dapat makan malam. Jadi nungguin, tiap rumah ada yang nungguin, jadi jumlahnya lebih banyak. Ada lagi yang di luar dari nungguin tersebut. Ini kembali ke sini, ingin menguatkan hal tersebut. Jadi dimanapun ada, kalau ada orang yang melihat mereka, masalahnya di orangnya, bukan di tempatnya. Orang bisa melihat berarti dia bermasalah dan perlu dibantu dengan ruqyah. Ada ustadz-ustadz peruqyahnya banyak. Baik, kembali ke sini. Kemudian Allah Ta'ala membagi tadi 10 bagian adalah jin, 9 bagian adalah jin, dan 1 bagian adalah manusia. Dan membagi manusia menjadi 10 bagian. 9 bagian Ya'jud dan Ma'jud, dan 1 bagian manusia lainnya selain Ya'jud dan Ma'jud. Dan langit memiliki orbit yakni benda langit. Ia berkata, langit ke-7 dan Al-Haram setelahnya adalah Al-Arsh. Baik, Al-Hakim menyatakan kekuatan sanadnya hadis ini sahih. Sanadnya. Baik. Ini adalah hanya menguatkan daripada hadis yang sebelumnya terkait dengan rombongan neraka tadi. Ciri-ciri fisik. Ini kesimpulan ciri fisiknya. Wajah datar, mata kecil, rambut merah kehitaman, mengalir dari setiap tempat yang tinggi. Nanti ketika muncul, wajah seperti tameng perang itu yang biasa dipegang, yang bulat itu. Baik, kayak tampah, kalau orang Jawa tahu tampah apa ya? Tampah ya, buat penampi itu. Dalilnya mana? Dari Harmalah, dari bibinya radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Saat itu beliau membalut jarinya karena sengatan kalajengking. Beliau bersabda, ini intermiso ya, menguatkan bahwa saat itu betul-betul perawi melihatnya. Jadi nggak ragu lagi gitu, agar pendengarnya yakin. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh. Dan sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh. Artinya sampai akhir kiamat nanti akan ada saja. Jadi ya harus siap nggak siap. Baik dan buruk itu akan selalu bersaing dan bertentangan. Bersaing dan bertentangan. Lanjut.
sampai Ya'juj dan Ma'juj datang. Jadi selalu ada sampai datang mereka ini, ujung itu. Karena setelah Ya'juj dan Ma'juj datang dan selesai, dah nggak ada musuh, nggak ada perang. Mereka itu wajahnya datar, bahasa Arabnya iradul wujuh, irad, datar. Kemudian sigharul uyun, matanya kecil. Suhbus syi'afi. Suhbus syi'afi itu rambut merah kehitaman. Suhbun itulah yang artinya merah kehitaman, syi'af itu rambut. Min kulli hadabiyyan silun, mengalir dari setiap tempat yang tinggi, jalannya cepat. Ka'anna wujuhuhumul mijanul mutraqah, seakan-akan wajah mereka ada seperti tameng. Ini gambarannya. Ya nggak usah dicari-cari karena saatnya akan muncul sendiri, dan sebelum sampai saatnya mereka tidak akan bisa muncul. Baik. Ciri-ciri fisik sudah. Lanjut. Bagaimana mereka menembus penghalang atau benteng? Tadi kita sudah gambarkan secara umum bahwa mereka menggalinya tiap hari, tetapi Allah telah menjanjikan bahwa tembok itu tidak bisa didaki, tidak bisa dijebol, kecuali yang Allah kehendaki. Ketika menggali, kemudian sampai pada ketika ini matahari hampir melihat matahari hampir pagi, berarti kerjanya malam. Ya'juj Ma'juj menggali setiap hari, dan ketika mereka hampir melihat sinar matahari, mereka berkata pemimpin mereka, pulanglah kalian akan lanjutkan penggaliannya besok. Dan begitu ketika mereka datang lagi, yang mereka gali kembali utuh. Begitu selanjutnya sampai pemimpinnya menyebutnya kata insya Allah. Dan kata insya Allah keluar pasti dengan izin dan takdir Allah Ta'ala, yang mana pada saat itulah Allah kehendaki mereka bisa menembus tembok tersebut. Baik. Ada beberapa hadis dhaif sekitar itu yang telah kita gambarkan, ciri-ciri yang tidak kuat tadi. Ini ciri-ciri yang tidak kuat. Hadisnya dhaif kalau pernah mendengar. Ada di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Ausat. Tidak mati sebelum punya 1000 laki-laki, anak laki 1000. Itu enggak kuat dalilnya. Tapi yang menjelaskan jumlah mereka yang tadi rombongan neraka tadi sahih, bahwa yang ke neraka 999, yang ke surga 1, dan mereka dari yang rombongan banyak tadi. Juga ada yang menyebutkan setinggi 120 hasta. 120 hasta itu adalah satu hasta itu 45 cm. Satu hasta itu adalah dari ujung siku ini sampai ke ujung jari, kira-kira 45, ya bisa panjang bisa pendek tergantung tangannya. Ya kita kira itu. Kalau 120 kalikan 120 hasta, ketemunya 5.400 cm, berarti 54 meter. 54 meter, bisa kebayang. Nah, ini enggak sahih. Dah, kita aja. Yang ketiga, telinga mereka bisa buat kasur dan buat selimut, juga enggak sahih. Yang keempat, kepalanya disam, betis di Khurasan, juga enggak sahih. Ini hadisnya yang enggak sahih. Ini enggak usah saya baca untuk menyingkat waktu karena sudah jam 9. Takut nanti kemalaman. Kasihan kalau Bu Dokter besok harus praktek sambil ngantuk, nanti bisa berbahaya. Baik. Ini bisa dibaca di layar. Jadi intinya ciri-ciri yang disebutkan tersebut enggak sahih. Kebinasaan mereka, bagaimana mereka binasa? Kebinasaan mereka, enggak apa-apa kita ulang membaca lagi, walaupun tadi juga sudah kita bacakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj akan dibuka atau keluar, ya nanti pintunya temboknya. Mereka keluar kepada manusia sebagaimana yang Allah firmankan, mengalir dari semua arah atau mengalir dari tempat-tempat tinggi. Mereka menyebar di bumi. Kaum muslimin berkumpul di kota-kota dan benteng-benteng mereka. Mereka juga mengumpulkan hewan ternak mereka. Artinya kaum muslimin khawatir hewan ternak mereka dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj meminum air-air bumi hingga sebagian dari mereka melewati sungai dan mereka meminumnya.
dan meninggalkan sungai itu dalam kondisi kering, saking banyaknya, sampai sungai pun bisa kering. Yang datang setelah mereka berkomentar, ini berarti yang lihat bekas tadi, dulu di sini pernah ada air, berarti kering kerontang bener. Hingga akhirnya tidak tersisa seorang pun kecuali mereka telah berlindung ke dalam benteng dan kota mereka. Artinya selain Ya'juj dan Ma'juj sudah ngumpet berlindung karena khawatir dengan keselamatannya menghadapi para perusak ini. Ada yang berkata, mereka penduduk bumi kita telah kita kalahkan. Mereka penduduk bumi kita telah kita kalahkan, artinya dari antara Ya'juj dan Ma'juj mengatakan itu, yang tersisa hanyalah penduduk langit. Lalu salah seorang dari mereka menggetarkan tombaknya lalu melemparkannya ke langit. Di dalam nas hadisnya ada harbah. Harbah itu alat perang. Ada yang menggambarkan sebagai panah atau tombak. Kalau di sini disebutnya harbah, bisa diartikan tombak. Dan tombak itu setelah lemparkan ke langit kembali dalam keadaan berlumuran darah. Sebagai tipuan Allah yang menipu mereka. Ketika mereka dalam keadaan itu, Allah mengirimkan ulat bagai burung bangau ke leher mereka. Berarti besar ulatnya. Lalu ulat itu keluar di leher mereka dan mereka menjadi bangkai. Tidak terdengar suara dari mereka, artinya mati blak begitu saja selesai. Kaum muslimin berkata, adakah orang yang siap menjual nyawanya lalu melihat apa yang terjadi pada musuh ini? Artinya kenapa? Kaum muslimin kan berlindung di kota, dalam kota dan di tembok-tembok, nggak berani melawan mereka. Khawatir dengan keselamatannya. Ada yang nawarin, kira-kira ada nggak yang pemberani yang mungkin bisa mengorbankan nyawanya melihat kondisi mereka? Apa yang terjadi sekarang gitu? Lalu ada seseorang yang dengan sukarela dan telah menyiapkan dirinya untuk mati, siap mati pokoknya untuk mendapatkan informasi ini. Orang itu turun dan mendapati Ya'juj dan Ma'juj telah mati bertumpuk-tumpuk. Orang ini berteriak, wahai kaum muslimin, bergembiralah. Allah telah menyelamatkan kalian dari keburukan musuh kalian. Lalu orang-orang keluar dari kota dan benteng mereka. Lalu melepaskan hewan ternak, akan tetapi tidak ada tempat mengembala kecuali daging Ya'juj dan Ma'juj. Maka hewan itu menjadi gemuk bagaikan mendapatkan tumbuhan terbaik untuk mengembala. Hadis rawahu Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Selesainya berarti bukan diperangi oleh sesama manusia kaum muslimin, tapi Allah yang membinasakan mereka. Tidak ada perang setelah mereka. Tadi gambarannya tadi yang ketika Rasulullah SAW menggambarkan bahkan akan selalu ada musuh dan peperangan sampai muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dikuatkan oleh hadis ini. Jadi setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, yang tersisa hanyalah kaum muslimin yang penuh berkah dan kebaikannya menyebar, jiwa-jiwa suci dan tidak ada perang dan permusuhan. Hadisnya dari Salamah bin Nufail radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah SAW, datanglah seseorang, ia berkata, wahai Rasulullah, bahwa kuda-kuda telah ditinggalkan dan senjata-senjata telah diletakkan. Orang-orang mengatakan bahwa peperangan sudah tidak ada dan peperangan telah meletakkan sayapnya. Artinya nggak ada perang dah. Kuda biarin aja dah. Kuda itu alat perang saat itu. Beliau menjawab, mereka bohong. Sekaranglah datang peperangan dan akan selalu ada di antara umatku yang berperang di jalan Allah. Orang yang berselisih dengan mereka tidak akan membahayakan mereka. Artinya orang-orang yang berbeda dengan kaum muslimin, musuh-musuhnya tidak akan membahayakan mereka. Karena kaum muslimin kalau mati terbunuh masuk surga sebagai syahid. Kalau menang berarti yang diharapkan. Dan tetap ada pahala. Allah akan selalu membuat sebagian kaum cenderung memberi bantuan kepada mereka. Artinya akan ada selalu orang-orang yang mendukung kebaikan. Walaupun tidak semuanya. Dan mereka akan berperang hingga hari kiamat. Dan kuda akan selalu terikat dengan kebaikan di poninya hingga hari kiamat. Artinya selalu akan dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Karena memang gambarannya saat itu peralatan perang adalah kuda. Dan di dalam beberapa hadis terkait akhir zaman, semua peralatan akan musnah
tidak ada yang berfungsi karena memang bahan bakar nggak ada, akhirnya kembali kepada peralatan masa lalu. Dan peperangan tidak akan meletakkan sayapnya atau tidak akan habis sampai Ya'juj dan Ma'juj keluar. Artinya kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, sudah tidak ada peperangan karena memang Ya'juj dan Ma'juj tidak diperangi dalam kasus ini. Baik. Selanjutnya, haji dan umroh tetap berjalan setelah mereka. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selalu berlangsung haji dan umroh di Ka'bah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis rawahu Bukhari. Apakah ada yang pernah melihat tembok mereka? Nah, ini pertanyaan kali aja, ada di antara ibu-ibu yang pernah melihat tembok mereka. Ada yang pernah berkunjung ke Cina, Ibu? Ke tembok Cina? Ini malu-malu ibunya. Baik. Jadi teriwayatkan dalam beberapa hadis pernah ada sahabat yang melihat. Kita sebutkan hadis pertama. Ini langsung ke Indonesianya saja. Seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku telah melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti pakaian burdah bergaris-garis." Beliau bersabda, "Ya, engkau telah melihatnya." Hadis riwayat Bukhari. Beliau menyetujui, mengiyakan. Hadis lain dari Ibnu Abu Umar bin Sa'id bin Abu Urubah dan Qatadah, dari seseorang dari penduduk Madinah, ia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku telah melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj." Beliau bertanya, "Bagaimana engkau melihatnya?" Ia menjawab, "Seperti pakaian burdah bergaris-garis, satu garis merah dan yang lain garis hitam." Bisa jadi yang merah itu adalah sisi tembaganya, hitamnya besinya, wallahu a'lam. Beliau menyatakan, "Iya, engkau telah melihatnya." Beliau setuju. Baik. Yang ketiga ini adalah bukan hadis, tetapi kisah atau cerita sejarah yang dituliskan dalam kitab Al-Imam Ibnu Katsir, kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu menceritakan kisah manusia sejak dari Nabi Adam sampai masa beliau. Di dalam kitab disebutkan, telah dikisahkan bahwa Khalifah Al-Wathiq mengutus orang-orangnya dan ia telah menulis surat pengantar kepada para raja agar mengantarkan mereka dari satu negeri ke negeri lain. Jadi semacam visa ya, masuk ke negara mana, nanti lanjutkan lagi gitu. Sampai mereka sampai di benteng yang dicari itu, benteng Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka mengumpulkan informasinya, bagaimana ia dibangun oleh Dzulqarnain dan bagaimana spesifikasinya. Setelah mereka kembali, mereka memberitahukan spesifikasinya dan bahwa ia memiliki pintu yang besar, padanya terdapat tembok gembok-gembok. Ia adalah bangunan yang kuat, tinggi sekali, tidak bisa dibagi, tidak bisa didaki. Sebagian sisa besi dan alat-alat ada di bangunan tinggi dan masih ada penjaga dari para raja-raja yang berdekatan dengan tempat tersebut. Ini dinukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bukan hadis. Dari buku sejarah karya Al-Imam Ibnu Katsir, juga penulis tafsir Ibnu Katsir kalau pernah mendengar. Apakah ada hubungannya dengan tembok Cina? Kira-kira ada hubungannya enggak? Kita lihat. Tidak ada. Enggak ada hubungannya. Kenapa? Karena 4 alasan. Tujuan Dzulqarnain membangun tembok itu adalah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan tembok Cina dibangun oleh kaisar mereka untuk menjaga negara mereka. Jadi mereka di dalam menjaga diri. Kalau Ya'juj Ma'juj adalah menahan orang yang dari luar tadi. Beda arah. Kemudian dari sisi material. Tembok Dzulqarnain berbahan besi dan tembaga. Sedangkan tembok Cina berbahan batu dan ubin. Ini yang pernah ke sana nanti bisa mengkoreksi kalau saya salah. Saya juga hasil membaca. Posisi tembok Dzulqarnain berposisi di antara 2 gunung, jadi menutup lembah. Sedangkan tembok Cina berada di puncak-puncak gunung, menyambung antara puncak gunung dan memanjang. Keempat, kerusakan.
Tembok Dzulqarnain tidak mungkin roboh kecuali saat dikehendaki Allah pada akhir zaman. Sedangkan tembok Cina yang berbahan dari batu dan upin tadi, sebagiannya di beberapa bagian telah ada yang roboh dan sudah direnovasi. Dan orang bebas keluar masuk, sedangkan tembok Dzulqarnain tidak bebas keluar masuk. Pertanyaan terkait tembok. Ini kan di antara dua gunung, kok nggak bisa deteksi dengan satelit ya, dengan kemampuan yang Masya Allah sekarang. Ini logika yang disampaikan di kemungkinan-kemungkinan. Pertama, mengetahui semua hal hanyalah milik Allah Ta'ala. Kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu, segala sesuatu sangat terbatas, walaupun peralatan sangat canggih apapun. Tidak bisa menemukan tembok tersebut, tidak bisa menemukan tempat Dajjal, dan hal ini menunjukkan akan kelemahan manusia. Jadi ketika manusia dengan peralatan yang sangat canggih tidak bisa menemukan tembok yang berada di antara dua gunung, tidak bisa menemukan Dajjal, ini adalah menunjukkan kelemahan manusia. Dan ketidakmampuan tersebut bukan argumen bahwa dia tidak ada. Jangan karena kita tidak tahu terus mengatakan nggak ada. Begitu. Yang ketiga, Allah Maha mampu menutupi apa yang hendak ditutupi. Contohnya adalah tersesatnya Bani Israel sekitar 40 tahun di dekat tempat kediaman mereka, di sekitar mereka sendiri. Ini bisa dilihat di Al-Maidah, di Al-Maidah 2126. Dan ada di filmnya itu Kalimullah. Ada Kalimullah, film animasi terkait dengan dimulai sejak dari Nabi Yusuf, nanti ke kisah ini Nabi Musa dan kaumnya yang tersesat 40 tahun, muter-muter aja di dekat mereka sendiri, karena memang Allah kehendaki. Inilah yang bisa disampaikan, kenapa kok nggak bisa ketemu? Allah Maha mampu menutupi dan merahasiakan yang Allah kehendaki untuk dirahasiakan. Apakah kaum muslimin wajib memerangi mereka? Tidak. Tidak. Lihat. Di dalam hadis riwayat Muslim berdasarkan kisah Nabi Isa, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba yang tidak mampu diperangi oleh siapapun. Maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku, melindungkan hamba-hambaku ke Bukit Tursina. Yang tadi diperintahkan kepada Nabi Isa yang telah turun di masa Dajjal. Jadi ketika masa Dajjal sudah selesai, Nabi Isa masih sampai berlanjut ke munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini saya pikir yang bisa saya sampaikan. Sedangkan tambahan ini secara umum sudah dapat kita sebutkan di atas tadi. Sudah lebih dari 1 jam, mohon maaf jika agak kepanjangan, karena memang materinya agak panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Dr. Nuli. Saya silakan Ibu. Suaranya belum ada punya Ibu. Ya. Belum terdengar di saya, nggak tahu kalau yang di lain. Belum ada Ibu, mohon maaf. Seperti nggak ada masalah di saya, nggak ada berubah. Mungkin yang lain bisa berkomentar apa di saya atau yang di Ibu Dokter ini masalah. Di Ibu yang lain apa bisa monitor Bu Dokter Nuli? Bu ya, Bu Nurlela nggak bisa dengar Bu Dokter juga ya? Iya, nggak kedengar. Iya, iya. Halo? Iya. Nah, baru ya? Ya. Terima Baik, kasih. Ibu. Oke, terima kasih Ustadz atas jabarannya ya teman-teman. Adakah yang mau bertanya langsung? Ustadz, jadi urutannya dari kajian akhir zaman ini tadi kan itu ya Ustadz ya, Nabi Isa, kemudian baru nanti munculnya ini ya, setelah Nabi Isa wafat baru munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya Ustadz ya? Nabi Isa belum wafat. Oh, pada saat ini Nabi Isa belum wafat? Belum. Ini Oh. urutannya jangan ketika yang kita bahas dulu pertama kan Dajjal. Setelah Dajjal muncul, Nabi Isa turun, menyelesaikan Dajjal, dan beliau masih hidup sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj,
dan Nabi Isa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggiring dan melindungkan kaum muslimin ke Bukit Tursina tadi. Oh ya, oke. Iya. Jadi itu ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Jadi akhirnya di ini juga ya, dibinasakan juga dengan bantuan Nabi Isa juga dengan izin Allah ya. Jadi Nabi Isa berdoa, hanya berdoa. Jadi bukan kekuatan fisik Perang, ya? sebagaimana memerangi Dajjal. Nabi Isa memohon kepada Allah Ta'ala dan Allah menurunkan ulat yang digambarkan sebesar burung bangau tadi yang menyerangnya daerah kepala belakang dan leher Ya'juj dan Ma'juj. Oke, baik Ustaz. Apakah teman-teman ada yang masih mau bertanya tentang penjelasan tadi? Ya. Mungkin Dokter Ruliana atau Dokter Noni mau bertanya, silakan ya. Karena memang semuanya terkait bab ghaibiyat, ini sifatnya informatif, bukan terkait fikih atau hukum, jadi ya mau bertanya apa ya gitu. Jadi emang masih terus terang ini banyak yang baru Ustaz, saya dapat informasinya tuh Masya Allah gitu, lebih detail gitu Ustaz dibanding cerita-cerita yang sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah. Ustaz, berarti setelah ini masih ada lagi yang tadi ya Ustaz, nomor 4, 5, 6, 7, 8 lagi ya? Iya, kalau ciri-ciri kiamat ya. Rangkaian dari tanda-tanda besar itu kan 10. Jadi 1 Dajjal, 2 turun Nabi Isa, 3 munculnya Ya'juj dan Ma'juj, 4 pembenaman di timur, itu dihitung 3 di sini. Nomor 4 itu 3 di timur, barat dan jazirah Arab, itu 3 sudah berarti. Kemudian muncul asap, muncul binatang melata, matahari terbit dari arah barat, api yang mengiring manusia menuju tempat berkumpul, itu urutannya. Jadi total 10. Karena di nomor 4 itu ada 3 dijadikan 1. Ya, oke. Oke, Ustaz ada yang mau nanya nih dari Ibu Nur Eni ya, Bu Eni. Berapa lama jarak dari diizinkan keluar sampai dimatikannya Ya'juj dan Ma'juj? Kira-kira. Mohon maaf, saya tidak bisa mengira-ngira, dan dari bahan-bahan yang setelah saya kumpulkan tadi tidak disebutkan berapa lamanya. Berbeda dengan kasus Dajjal ya. Kalau kasus Dajjal itu kan detail ya. Ada yang sehari seukuran 1000 tahun dan segala macam, itu kan bisa terukur. Sedangkan yang di sini tidak ada satu hadis pun yang memungkinkan kita untuk mengukur. Jadi mohon maaf. Jadi saya nggak bisa menjawabnya, dan hal ini memang tidak bisa direka-reka dan tidak bisa diprediksi. Kalau yang kasus cerita di Dajjal itu kan juga bukan direka-reka, diprediksi, hanya menyimpulkan dalil. Nah di sini nggak ada poin informasi dari dalil yang menjadi clue, sehingga mohon maaf tidak bisa menjawab. Nanti kalau suatu saat dengan coba menggali lagi ketemu, walaupun hanya sekedar hasil ijtihad, insya Allah saya sampaikan. Baik, Nah, faktanya dalam Quran, dalam hadis tidak ada info sedikit pun. Kalaupun ada, kemungkinan besar nanti hanya hasil ijtihad ulama dan dugaan, itu juga tidak pasti. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Ya, Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Ayo ibu-ibu, terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau nggak ada yang bertanya, tadi memang disebutkan ciri-cirinya demikian. Tapi bukan tugas kita untuk menghukumi, oh itu loh si kelompok itu loh Ya'juj dan Ma'juj, nggak bisa. Kan kadang kalau di tafsir tadi kan ada yang menggambarkan Tartar dan Mongol. Itu adalah menggambarkan kerusakan yang mereka lakukan di masa itu. Dan mereka sangat merusak di masa itu, tetapi belum tentu mereka itu yang dimaksud, karena faktanya banyak saudara kita di sana, dan kita tahu sejarah Mongol setelah merusakkan wilayah Timur Tengah, khususnya wilayah negeri Islam, akhirnya mereka juga masuk Islam sebagian dari mereka, dan banyak. Dan sekarang banyak saudara-saudara kita yang Muslim yang di sana. Baik. Selanjutnya, apakah kita bisa menghindar Ya'juj dan Ma'juj, dan adakah doanya? Jadi
untuk Ya'juj dan Ma'juj, fitnah dan ujiannya berbeda dengan Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj secara umum adalah membuat kerusakan, merusak. Lebih cenderung merusak daripada mensesatkan. Dan mereka orang-orang perusak. Kalau Dajjal kan menyesatkan, mengeluarkan dari keimanan. Kalau Ya'juj dan Ma'juj merusak dan membunuh, umpamanya yang terbunuh tidak berubah imannya. Jadi bahayanya memang kalau kita lihat ya lebih secara ukhrawi bahaya Dajjal lebih besar. Oleh karena itu di antara sunnah kan kita membaca di akhir bacaan at-tahiyat, tasyahud itu kan minta berlindung dari Masihid Dajjal itu, mencari Masihid Dajjal di ujung itu kan. Sedangkan untuk Ya'juj dan Ma'juj tidak ada doa sunnah yang dikhususkan. Tidak ada doa yang ma'thur istilahnya. Tidak ada di maksurat terkait khusus doa untuk berlindung dari Ya'juj dan Ma'juj. Yang ada adalah doa-doa umum. Doa-doa umum yang berlindung dari keburukan dunia dan akhirat. Begitu. Mungkin di antaranya doa umum itu hampir seluruh ini ya. Seluruh doa yang minta berlindung dari keburukan dunia bisa digunakan untuk ini. Di antara umpamanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir ro'ati wahfatni min baini yadayya, jagalah aku dari depanku, wa min khalfi dari belakangku, wa an yamini dari kananku, wa an shimali dari kiriku, wa min fauqi dari atasku, wa min an uktala min tahti, dan aku diserang dari bawah. Ini kan doanya lengkap full, dan kalau di maksurat ada sepertinya kalau tidak salah ingat ini termasuk doa pagi dan sore. Kemudian banyak semua doa yang berlindung dari keburukan bisa digunakan untuk ini. Baik, tidak ada doa khusus sebagaimana Dajjal. Baik Ustadz, kayaknya nggak ada lagi yang bertanya ya Ustadz ya. Baik. Nah, nanti insya Allah kapan ada waktu lagi Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan tanda-tanda lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. 3 pembenaman itu satu topik atau satu topik yang nomor 4, 5, 6 atau tambah 5 Ustadz? Satu kajian besok. Kita kalau nomor 4, 3 pembenaman ini bisa jadi satu, kalau memungkinkan kita gabung aja 4 dan 5. Kalau memungkinkan kita lihat nanti kondisional. Ya, jadi temanya ini ya Ustadz ya, 3 pembenaman di bumi ini ya Ustadz ya. Baik teman-teman, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, kita tutup saja Ustadz. Mohon doanya Ustadz sebelum menutup kajian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana wansurna 'ala man zalamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, terima kasih banyak semuanya. Mohon pamit. Terima kasih Ustaz. Sampai ketemu lagi Baik, di kajian sama-sama. berikutnya. Insya Allah. Terima kasih jazakallah khairan katsira. Teman-teman terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.